Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Kamu tentu pernah mendengar pepatah yang mengatakan buku adalah gudang ilmu, bukan? Pepatah tersebut memiliki arti bahwa di dalam buku terdapat ilmu. Dengan membaca, wawasanmu akan semakin bertambah. Setelah membaca buku, kamu dapat melaporkan isi buku tersebut melalui ulasan buku. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menggali informasi dari ulasan buku sastra. Kali ini kita akan belajar tentang pengertian ulasan buku, bagian-bagian dari ulasan buku, dan bagaimana cara mengidentifikasi bagian-bagian ulasan buku. Teman-teman, diperhatikan ya video berikut ini supaya teman-teman paham dan mengerti bagaimana cara mengidentifikasi bagian-bagian ulasan buku. Ulasan buku bisa disebut juga resensi buku. Ulasan buku berarti penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca dan didukung dengan alasan yang sesuai fakta. Adapun isi atau bagian-bagian dari ulasan buku tersebut meliputi yang pertama, data atau identitas buku. Data atau identitas buku berisi judul buku, siapa penulis buku, siapa penerbitnya, tahun terbit buku tersebut, dan jumlah halaman tersebut. Yang kedua yaitu penjelasan atau ringkasan isi buku. Kemarin teman-teman sudah membuat tugas yaitu meringkas isi buku. Yang ketiga yaitu manfaat buku. Yang keempat, teman-teman mencari kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir tentang komentar tentang buku. Komentar tentang buku ini berisi tentang saran penulis atau himbauan kepada pembaca. Sekarang, ayo amati contoh laporan ulasan buku berikut serta bagian-bagian dalam laporannya. Kali ini Miss Puput mengambil contoh buku dongeng tentang Aji Saka. Yang pertama, laporan ulasan buku itu adalah data atau identitas buku. Di sini teman-teman mencari judul buku tersebut adalah Aji Saka. Penulisnya adalah Saiful Asari. Penerbitnya adalah PT Elik Media Kopitundo Jakarta. Tebal buku tersebut ada 24 halaman
Dan tahun terbit buku tersebut tahun 1999. Laporan ulasan buku yang kedua adalah tentang penjelasan atau ringkasan isi buku. Pada buku ini diceritakan tentang Aji Saka yang pergi ke Medan Kaulan untuk menemui Prabu Dewata Cengkar. Ia menawarkan dirinya untuk dimakan, tapi dengan satu syarat, yaitu meminta tanah seluas sorban yang dipakai di kepalanya. Namun, karena kesaktian Aji Saka, sorban itu menjadi panjang dan sangat panjang. Prabu Dewata Cengkar sangat marah karena merasa ditipu. Terjadilah pertempuran antara Aji Saka dan Prabu Dewata Cengkar. Sang raja kalah dan Aji Saka pun dinobatkan menjadi Raja Medan Kaulan. Laporan ulasan buku yang ketiga adalah manfaat buku. Penulis ingin menyampaikan pesan moral yang ada di balik perjuangan Aji Saka, yaitu orang yang berbuat keji akan mengalami penderitaan akibat perbuatannya sendiri. Hal ini sangat baik untuk dibaca oleh anak-anak. Laporan ulasan buku yang keempat yaitu tentang kelebihan atau kekurangan buku. Pada buku dongeng Aji Saka memiliki kelebihan buku, yaitu alur cerita sangat mudah dipahami. Selain itu, cerita yang dibuat sangat menarik dan ringkas. Penyajian cerita dilengkapi gambar-gambar yang cukup bagus. Penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca. Sedangkan kekurangan buku dongeng Aji Saka memiliki ada beberapa pilihan kata yang sangat sulit dimengerti oleh anak-anak seperti penyamun dan kelaliman. Laporan ulasan buku yang kelima adalah tentang komentar atau saran tentang buku. Laporan ulasan buku dongeng Aji Saka memiliki sasaran pembaca yang dituju adalah anak-anak. Berdasarkan jalan cerita dan isi, buku tersebut sangat cocok untuk anak-anak. Terdapat pesan moral yang bermanfaat untuk anak-anak. Namun, sebaiknya penulis menghindari kata yang sulit dipahami oleh anak-anak. Waktunya untuk kuis. Semoga teman-teman bisa menjawab kuis Miss Puput. Yang pertama, apa judul buku yang diulas? Yang kedua, siapa sasaran pembaca buku tersebut? Yang ketiga, sebutkan data atau identitas buku yang diulas tersebut. Kuis yang terakhir adalah apa kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Miss Puput berharap teman-teman bisa ya menjawab kuis ini. Untuk lebih memahami tentang laporan ulasan buku, Miss Puput kasih latihan ya teman-teman. Yang pertama, bacalah sebuah buku cerita atau dongeng yang teman-teman sukai. Yang kedua, catatlah identitas buku yang teman-teman baca. Yang ketiga, tulislah ringkasan cerita yang teman-teman baca. Yang keempat, tulislah kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Dan yang terakhir, berikan komentar atau saran tentang buku tersebut.
Alhamdulillah teman-teman, sampai di sini dulu topik kita kali ini. Sampai berjumpa pada topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.